Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang saat ini sedang daring mencari materi pelajaran, tips, trik, soal, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan dari setiap video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 4 subtema 3 pembelajaran ketiga. Oke, di pembelajaran ketiga ini silahkan kamu perhatikan di gambar. Nah, Pak Dimas akan menceritakan tentang Dayu. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantun. Artinya, Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Apa makna pantun? Nah, kita pelajari lebih lanjut. Sahabat sekolah, pagi ini Dayu dan teman-teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara membuat pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Nah, misalnya, akhiran baris pertama adalah N, maka baris ketiganya juga harus N. Jika akhiran baris keduanya T, maka akhiran baris keempatnya juga harus T. Jadi diulang-ulang ya. Maksud saja AB-AB itu. Contohnya seperti ini. Nah, ada pantun jalan-jalan dekat pohon. Ini kan akhirannya N ya, baris pertama ini. Kemudian di baris ketiga kita lihat, pada Tuhan kita memohon, ini juga N. Di baris kedua, tempat indah hijau rumput, akhir barisnya T. Di baris keempat, sesuai ajaran yang kita anut, akhir barisnya T. Berarti itu NT. Ini adalah yang disebut dengan AB ya, bersaja AB. Oke, kita lanjut. Nah, Bu Guru juga menjelaskan bahwa membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Bu Guru mencontohkan sebuah pantun yang mengandung amanat ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Nah, berikut ini contoh pantun dari Bu Guru. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Jadi kita perhatikan baris pertama G akhirannya, baris kedua R, baris ketiga G, baris keempat R, GR. Inilah sajak AB ya yang dimaksud. Oke, semoga kalian paham ya. Nah, sahabat sekolah, gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Lalu mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab masyarakat? Nah, kita lihat gambar tersebut, menarik sekali ya. Itu adalah bentuk gotong royong di masyarakat. Nah, contoh bentuk kegiatan gotong royong berdasarkan gambar di atas, kamu bisa buat kesimpulan tentang pengertian gotong royong atau unsur-unsur gotong royong dan manfaat gotong royong. Nah, silahkan mencoba membuat kesimpulan, bisa kamu tulis di kolom komentar ya. Oke, sahabat sekolah, ini ada penjelasan lebih lengkap tentang gotong royong yang akan Kak Dimas bacakan. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam satu tempat yang disebut masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia itu untuk saling melengkapi, saling membantu dan saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain ya. Untuk menjaga hubungan baik dengan kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab
sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, berikut ini jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Contohnya, misalkan ada peraturan jam belajar, kemudian ada peraturan ronda malam secara bergantian. Nah, peraturan-peraturan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Nah, untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang kuat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, prinsip yang dibutuhkan yaitu membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Kemudian yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antara sesama. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, tetapi mencari kesamaan. Kemudian, kita lanjutkan lagi, dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap, menjaga, dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Berikutnya, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku, bangsa. Kemudian, yang berikutnya, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Dan ini poin ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Nah, rasa solidaritas sosial ini terhadap anggota masyarakat ini sangat diperlukan dalam menjaga keharmonisan hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Gitu. Nah, sahabat sekolah, salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antara individu dan kelompok. Nah, dan juga antara kelompok membentuk suatu norma yang saling percaya untuk melakukan kerjasama dan menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Kemudian yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminatif dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar warga ini bisa dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Arti diskriminasi ini adalah memperlakukan orang lain atau kelompok yang minoritas itu secara berbeda, jadi membeda-bedakan antar mungkin beda ras, beda warna kulit, beda agama ini dibedakan. Nah, itu tidak boleh. Nah, sahabat sekolah, kita lanjut lagi bahwa interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan di masyarakatnya. Berbagai bidang seperti berikut ini, ya. Yang pertama di bidang ekonomi. Kepentingan di bidang ekonomi ini, seseorang ini bisa saling bergantung satu dengan yang lainnya karena hubungan dalam perdagangan, misalnya kebutuhan makan, sandang, papan. Nah, interaksi ekonomi ini kan tetap membutuhkan orang lain. Jadi terjadilah interaksi di bidang ekonomi. Kemudian berikutnya yaitu bidang politik. Nah, jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintah dan anggota partai politik untuk menjalankan
kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan ya. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Kemudian yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya ya. Interaksi sosial terjadi juga di bidang sosial budaya. Nah, ini seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Nah, kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya terkait dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Oke, yang keempat adalah bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moral masyarakat di wilayah tertentu. Nah, situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya apa? Agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Nah, gotong royong ini memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat, interaksi dalam bidang-bidang yang bersangkutan, bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun moral. Nah, tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Oke sahabat sekolah, akhirnya sampai di tugasmu. Di pembelajaran 3 kali ini tugasmu adalah coba sebutkan interaksi yang pernah kamu lakukan dalam bidang ekonomi ya. Ini menurut pengalamanmu pribadi ya. Kegiatan ekonomi kan banyak sekali. Oke, Kak Dimas tunggu di kolom komentar jawabannya. Dan cukup sekian pembelajaran hari ini. Bersambung ke video pembelajaran yang keempat tetap di channel sekolah. Jangan lupa share video ini ke banyak teman-temanmu agar temanmu mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Oke, cukup sekian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu meraih cita-cita dan mimpi besarmu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.